Saya hormati Ibu narasumber, Ibu Heri Prasetyani, Estate Nurse, and yang saya hormati Bapak Moderator Ketua LP2M Institut Teknologi Bersuang Bapak Mutafari MWD, yang saya banggakan Ketua Pelaksana Saudara Ayu Sahari, Ketua LPS PGMI Institut Teknologi Bersuang Saudara Juliana Koyen, yang saya banggakan juga para peserta, para mahasiswa dari PGMI Institut Teknologi Subang. Alhamdulillah sudah begitu kompak semuanya. Kemudian saya sampai juga para peserta kuliah dosen tamu ini, peserta tamu peserta secara Zoom, secara online ini, saya sapa di sini ada sekitar 93 orang tadi. Bapak Ibu sekalian, para peserta Zoom online, terima kasih sudah hadir mengikuti acara yang kami selenggarakan. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semuanya ya. Baik, sebelum nanti materi akan dipaparkan oleh Ibu Heri Prasetyani, saya sebagai pemantik akan memberikan sedikit 5 menit saja terkait dengan kesehatan mental ini. Ini sebenarnya serial ya. Tapi memang barangkali kalau disuruh serial memang iya, karena memang pada awalnya saya bahas ini dulu pada singkat gadget dan kesehatan mental. Tapi ketika saya ngobrol-ngobrol sama materi yang sekarang mau isi ini, ya dia yang kliennya itu harusnya aku yang isi gitu kan. Saya di sini, oh ya oke, kata saya, nanti kita akan adakan lagi seminar kesehatan mental dan mungkin yang isi. Oke, kata dia, ya udah sekarang baru jelas. Oke, para hadirin sekalian, baik yang hadir secara offline maupun online. Jadi pada dasarnya yang namanya manusia itu diciptakan dari 2 unsur ya, 2 unsur manusia itu. Manusia tercipta dari 2 unsur. Yang pertama itu unsur fisik ya, unsur fisik atau unsur nafsu. Yang kedua adalah unsur rohani atau unsur mental, itu unsur lahir, unsur ketuhanan. Saya pernah sering singgung masalah ini. Nah, biasanya yang menjadi kekeliruan kita, yang kita jaga kesehatan itu fisiknya aja, benar nggak? Pasti itu. Yang menjadi kekeliruan kita masyarakat secara umum, apalagi masyarakat awam, yang paling dijaga itu adalah fisik. Apakah salah? Enggak sebenarnya. Tapi yang jadi permasalahan adalah mental kita, ya mental kita itu menjadi terabaikan. Kesehatan mental kita itu menjadi terabaikan karena terlalu berfokus atau barangkali saja lupa ya, bahwa yang namanya mental juga memerlukan namanya kesehatan mental, atau dalam bahasa ilmiahnya mental hygiene atau mental health. Nah, ini mental hygiene atau mental health itu tidak kalah penting dari yang namanya kesehatan fisik. Padahal kedua hal ini harus sama-sama kita jaga, harus sama-sama kita jaga kesehatannya. Nah, bisa yang di belakang mohon di dulu ya, nanti apalagi pas pemaparan dari Bu Yeni di didengarkan yang di belakang. Nah, jadi ini bisa buka bukunya, buka. Kesehatan mental ini itu akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Jadi kalau ya barangkali saya mengalami ya tadi di kuliahan dulu ya, tadi Mas Anda juga sudah singgung lingkungan pertemanan, lingkungan yang dekat dengan kita. Kebetulan saya belajar psikologi, belajar Sigmund Freud, belajar Carl Gustav Jung,
saya belajar yang Indonesia sekali Wirawan pada periode lebih paham. Jadi saya bisa men-screening sebenarnya, ya, men-screening apa psikologis orang gitu. Karena saya belajar psikologi. Nah, itu harus dimiliki oleh kita itu. Jadi kalau kita tahu misalnya psikologi orang itu, kita bisa menempatkan ini kayak ini disambungin di sini, ini melankolis, ini apa, tipe-tipenya nanti kita bisa menyesuaikan diri. Kemudian yang harus kita pahami juga adalah kita dalam bersosialisasi itu harus memiliki yang namanya self boundaries. Self boundaries jadi batasan diri. Jadi begini, yang namanya perahu itu tidak akan karam oleh air yang berada di luar perahu itu. Betapapun itu yang namanya ombak besar, ya, di luar perahu kan itu ombak besar sekali dan sebagainya, itu nggak akan pernah membuat perahu karam. Justru yang membuat perahu karam itu adalah ketika ada air yang ada di dalam perahu. Kenapa air bisa ada di dalam perahu? Karena kita membuat lubang, ya, di dinding perahu sehingga air itu bisa masuk. Nah, self boundaries itu, ya, batasan diri itu adalah kita harus mampu jangan sampai air ombak besar betapapun besarnya itu kita jangan membuat lubang sehingga apapun yang terjadi di luar itu tidak akan berpengaruh terhadap kita, terhadap kesehatan mental kita. Sikap, tindakan, omongan apapun itu, kalau kita tidak mengizinkan kita tersakiti oleh itu nggak bakalan terjadi. Makanya jangan sekali-kali ngebolongin di kapal, nanti air masuk. Biarin aja ombak bergejolak di luar, tidak ada masalah. Nah, saudara sekalian, jadi begitu ya. Dalam bahasa Latin juga ada mensana incorporate di dalam tubuh yang sehat kerja. Nah, terdapat jiwa yang kuat. Jadi kalau jiwanya kuat, tubuhnya juga pasti sehat. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Saya bilang bahkan lama-lama nanti beri sekarang mau masuk. Mohon maaf, terima kasih. Semoga mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Jason PDI yang sudah menjelaskan pemaparannya. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik diskusi kali ini menjadi lebih hangat lagi ya. Dan perlu kita sepakati ya untuk diskusi hari ini mohon semuanya tertib, jadi tidak ada yang ngobrol maupun lain sebagainya ya yang sekiranya dapat mengganggu jalannya diskusi kali ini. Jadi dimohon semuanya bagi offline maupun online berdiskusi dengan baik dan juga lancar supaya tidak terganggu jalannya diskusi pada siang hari ini. Oke, sudah saatnya kita masuk kepada sesi kedua yaitu pemaparan dari narasumber. Namun sebelum itu saya perlu sampaikan bahwa narasumber siang ini luar biasa ya, Ibu Heri Prasetyaningrum Escapeness and Fact ini. Beliau sudah berpengalaman punya ya. Beliau mengajar di berbagai kampus sejak tahun 2011 sampai sekarang ini sudah mengajar di setidaknya di sini sudah di 3 kampus ya. Bahkan juga beliau ini sebagai asesor dari Rumah Sakit Kabupaten Bekasi. Tentunya prestasi juga banyak. Prestasinya ini dari mulai kabupaten, tingkat provinsi, ada banyak ya. Bahkan tingkat Unpad dari mulai 2021, 2026 ini banyak banget ya. Ini tidak saya sebutkan satu. Tentunya dengan prestasi dan pengalamannya yang sangat luar biasa ini menarik sekali untuk kita dengarkan ya pemaparan yang akan beliau sampaikan. Makanya tadi kepada seluruh peserta supaya aktif dan juga nanti di sesi 3 aktif untuk berdiskusi. Oke, tanpa lama-lama ya, saya persilahkan kepada Ibu Heri Prasetyaningrum untuk memaparkan atau menjelaskan
mengenai kesehatan mental di bidang digital. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih banyak semuanya. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, selamat siang, selamat pagi. Terus selamat tetap bersemangat ya. Kedengaran ya pasti ya? Kedengaran. Ini saya matanya agak berkaca-kaca, bukannya sedih ya teman-teman, ini kurang tidur serius. Semua yang saya hormati di sana, ini luar biasa banget ya. Karena nama institutnya juga sudah menggetarkan ini. Nama institutnya tadi Sekolah Pemikiran Islam, luar biasa. Masya Allah. Ini saya presentasi katanya nggak usah pakai PPT, jadi saya ngomong aja nih. Nggak apa-apa ya? Kita mulai ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada mau dijeda di tengah omongan, silahkan aja ya teman-teman ya. Yang terhormat semuanya pimpinan, para dosen dan semuanya, izinkan saya memaparkan materi. Mungkin saya bukan yang paling ahlinya, mungkin Bapak Ibu dari pengalaman hidup dan sebagainya juga bisa jadi yang paling ahli gitu ya. Kesehatan mental di era digital. Jadi di tengah kesibukan kita semuanya, ya kita ditambah lebih sibuk lagi dengan adanya era digital karena semua pertukaran informasi dan sebagainya tuh cepat gitu. Nah, tadi ada 3 titik poin yang saya menarik banget nih dari para pimpinan institut, kampus. Tadi saya garis bawahi bahwa segalanya harus dikomunikasikan, itu pertama. Nah, itu jadi masalah sepertinya, udah banyak masalah sepertinya. Dengan tidak mengkomunikasikan pendapat, perasaan, emosi gitu ya, karena itu semua adalah energi yang butuh jalan keluar gitu, dan harus dicari jalan keluarnya dengan baik. Kemudian tadi garis kedua adalah omongan orang lain. Ya, garis kedua adalah omongan orang lain. Itu penting banget tadi ya, hati-hati dengan omongan orang. Terus kemudian tadi kesehatan mental dan fisik itu saling mempengaruhi. Nah, ini juga harus paham banget karena setiap orang sepertinya belum menyadari bahwa kesehatan mental itu juga basic fondasi. Walaupun tidak boleh secara mutlak 50-50 ya dijawab mana sih yang lebih penting, mental atau fisik ya. Karena keduanya saling mempengaruhi. Tapi beberapa riset banyak juga berbicara bahwa mental itu benar-benar pondasi. Jadi yang harus sangat diperhatikan. Nah, ini teman-teman bisa mulai dengan 3 kalimat dari para pimpinan kampus. Jiwa yang sehat itu berarti kalau teman-teman udah bisa berpikir positif, terus kemudian mengembangkan hobi, kemudian berbagi perasaan, meningkatkan ibadah, itu insya Allah teman-teman udah masuk ke dalam kriteria jiwa yang sehat. Mau di berbagai era pun gitu ya. Mau itu era zaman batu misalnya ya. Dulu kan kita ya, kalau belajar sejarah ya, kemudian kita beranjak ke revolusi ini, zaman era digital, di mana hal-hal yang manual, yang analog, semuanya berpindah ke era yang disebut era digital. Dan ini adalah era besar-besaran gitu ya, karena banyak perubahan atau transformasi. Nah, di sini kita butuh usaha besar untuk tetap sehat mental di era digital. Butuh usaha ya teman-teman. Nah, teman-teman kalau usaha itu apa sih gitu kan? Kalau teman-teman dulu pernah belajar fisika, itu usaha itu adalah gaya dikali perpindahan gitu ya. F dikali S gitu. Kalau teman-teman nggak melakukan gaya, itu berarti teman-teman
nggak melakukan usaha, misalkan cuma diem aja gitu kan, terus di depan gadget gitu kan, terus dikendalikan oleh gadget gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa mengalami gangguan gitu ya, karena teman-teman nggak ada usahanya terhadap apa ya tadi era digital yang semakin menguasai teman-teman gitu ya, hidup teman-teman gitu. Sesuai kalimat Pak dosen tadi. Jadi jangan digital terus nih, jangan pubbing nih gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya ada orang terus ada kegiatan, fokus nih sama kegiatan real kita nih gitu kan. Jangan ngeliatin handphone terus. Di sebelah tuh ada calon mertua kamu loh. Misalnya ya mahasiswa yang lagi pada nyari jodoh gitu ya. Nah, makanya karena kesehatan mental adalah kesetaraan ya buat semuanya. Jadi kesehatan itu nggak hanya fisik tapi kesehatan jiwa juga dan harus setara dan semua orang berhak atas kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Kita belajar bersama di sini. Nah, tapi teman-teman harus tahu dulu sebenarnya prinsip untuk tetap sehat jiwa di semua zaman, di semua era ya. Tadi saya katakan era zaman itu pasti berubah ya. Nah, tapi ada prinsip-prinsip yang tidak bisa berubah yang teman-teman harus pegang gitu ya. Jadi mau ada apa tadi kata Pak Daus tadi, mau ada ombak besar gitu ya, mau ada tsunami gitu ya, tetap selamat gitu ya, nggak ada air yang masuk. Ya kan, misalkan masa sih Bu karena tsunami nggak ada yang masuk. Sekarang udah teknologi tadi digital itu udah canggih banget, kayak misalkan ada kapsul gitu ya. Kapsul yang melindungi orang dari terombang-ambing, dari benturan gitu ya. Udah ada itu iklannya. Nah, itu manfaat era-era digital yang bisa dipelajari dan dikembangkan untuk kebaikan. Tapi ya hal-hal yang negatifnya juga banyak tadi ya, misalnya tidak bisa mengendalikan diri dari apa sih dunia maya gitu kan, sehingga banyak halusinasi gitu ya. Hal-hal yang tidak nyata dipersepsikan sebagai sesuatu yang nyata, misalnya sampai kayak ada pernikahan dengan AI gitu ya. Kemarin ya merebak berita seperti itu ya. Nah, prinsip-prinsipnya kita mulai ya. Pertama, teman-teman takut kalau misalnya ada gangguan. Berarti teman-teman harus paham, udah sehat jiwa atau belum? Masih sehat jiwa atau enggak? Gitu kan. Nah, jadi teman-teman harus tahu sehat jiwa itu apa gitu kan. Nah, sehat jiwa itu nggak mencakup teman-teman jiwanya tok gitu ya. Tapi sehat jiwa itu kalau teman-teman tuh bisa berkembang ya secara fisik iya, mental iya, spiritual iya, sosial iya gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi semuanya tuh seimbang. Jadi tidak hanya uh, fisiknya saja atau jiwanya saja gitu ya. Seperti itu atau tidak hanya sosialnya saja gitu ya. Dan kemudian yang digarisbawahi juga nih dari 3 poin tadi nih yang disebutkan oleh para pemimpin institusi ya. Dan juga jiwa yang sehat itu dapat mengatasi tekanan gitu ya. Dapat bekerja secara proaktif, mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Seperti itu. Tandanya apa sih gitu? Tandanya apa? Kalau udah sehat jiwa. Nah, salah satunya perasaan tuh bahagia gitu ya. Tapi harus beneran bahagia, bukan karena obat-obatan gitu. Dikasih obat jadi kayak ngerasanya bahagia gitu ya. Makanya sebagian orang tuh ada yang kabur dengan cara ngobat gitu ya, sehingga menimbulkan efek perasaan yang bahagia gitu. Padahal itu sebenarnya lagi melarikan diri dari kenyataan. Ya, seperti itu ya. Hati-hati ya, teman-teman. Nah, kemudian ciri lainnya apa? Nah, bisa menerima orang lain sebagaimana adanya. Ya, maksudnya tidak memaksakan gitu kehendak kita. Kecuali pada hal-hal yang memang ada boundariesnya ya, ada batasannya ya. Misalnya hal-hal yang membahayakan orang lain, ya kita harus mengingatkan orang lain itu tidak boleh karena itu membahayakan orang lain atau mengancam orang lain itu kita harus memaksakan gitu ya. Kemudian sehat jiwa mampu mengatasi tantangan hidup. Nah, itu ciri sehat jiwa. Sekarang zaman namanya digital gitu ya. Ya berarti harus adaptasi. Era digital tuh apa aja yang berubah ya? Oh, ternyata salah satunya Bu Heri bisa loh berbagi sama teman-teman
di institusi tidak harus hadir ke sana jauh-jauh karena ternyata di rumah sakit sibuk misalnya. Ternyata teknologi memfasilitasi. Ini disebut adaptasi yang tadinya tantangan jarak tuh sulit gitu ya. Aduh, mau berteman sama orang Subang sulit gitu ya. Sekarang mah mau apa aja bisa. Alhamdulillah. Barakallah. Kemudian ciri yang lainnya apalagi ya teman-teman? Mempunyai sikap yang positif juga. Tadi kan kepada orang lain ya kita bisa menerima. Kepada diri sendiri juga harus bisa punya sikap yang positif juga. Jadi justru kepada diri sendiri kita harus punya sikap yang positif gitu ya. Contoh-contohnya apa? Misalnya diri kita juga tahu bahwa kita tidak sempurna gitu ya, bisa melakukan kesalahan. Tapi bukan berarti memaklumi bahwa tidak ya. Itu contohnya baik terhadap diri sendiri, bersikap positif terhadap diri sendiri, yaitu salah satunya memaafkan jika kita juga melakukan kesalahan. Tapi tadi catatannya bukan berarti biarin aja salah, besok salah lagi, besok salah lagi. Enggak ya, enggak seperti itu. Nah, itu ciri-cirinya kalau kita sehat jiwa. Jadi selama teman-teman punya ciri-ciri itu, teman-teman insya Allah masih sehat. Tapi kalau misalnya belum, ya teman-teman harus berusaha memiliki ciri-ciri itu ya. Kemudian selanjutnya teman-teman harus tahu prinsip lainnya, gejala-gejalanya. Kalau teman-teman udah mulai ada gangguan nih, misalnya ya, tidak hanya misalnya kita lihat, oh si anak itu tuh kok main handphone nih, Bu Heri nih, misalnya, atau anak itu tadi, atau mahasiswa itu gitu, main handphone sehari 3 jam itu udah pasti itu gangguan jiwa itu misalnya. Ya, nah kan kita harus punya kriteria kan. Kita dibilang gangguan tuh atau tidak sehat jiwa tuh kalau seperti apa gitu ya. Nah, Kemenkes itu memberikan kisi-kisi ya. Jadi di antaranya ada 3 hal yang teman-teman harus waspadai gitu ya. Atau mungkin teman-teman harus waspadai pada diri sendiri, tapi juga teman-teman harus waspadai pada orang-orang terdekat teman-teman gitu ya. Jangan salah, mahasiswa yang baik-baik saja, terus dilihat baik-baik saja, kayak normal gitu, tidak ada menangis, semuanya normal gitu. Nggak taunya udah lama nggak kelihatan, sebulan 2 bulan nggak taunya gila, ya. Nah itu kan luput dari pengamatan semuanya, luput dari pengamatan teman sebelahnya, luput dari pengamatan orang tuanya karena ngekos gitu kan, luput dari pengamatan dosen pembimbing dan sebagainya gitu kan. Dan hati-hati, makanya semua orang harus paham kriteria tidak sehat jiwa ini. Salah satunya nih yang pertama, dia tuh sering berpikir saya gagal gitu kan. Nah, makanya penting banget persepsi terhadap gagal ya gitu. Karena emang teman-teman hidup kan memang harus berjuang gitu ya. Jadi teman-teman harus membangun persepsi yang baik terhadap kegagalan gitu. Karena hidup ini ya isinya pasti harusnya sih beberapa kegagalan atau banyak kegagalan gitu ya. Karena memang harus berjuang gitu kan. Nah, kemudian tadi persepsi-persepsi berpikir saya gagal, kemudian tidak ada yang baik dalam hidup saya misalnya. Banding-bandingin sama orang lain, misalnya ngelihat orang lain yang lebih baik gitu kan, lebih berhasil tanpa ada kegagalan. Dia mah mahasiswa itu mah ganteng, terus kaya, naik mobil, terus ya gua mah apa gitu misalnya. Sekarang juga kuliah sambil jualan misalnya. Nggak begitu ya teman-teman. Nah itu yang harus hati-hati. Hati-hati dengan cara berpikir. Ya, kemudian mungkin dia kadang-kadang merasa tidak berharga lagi gitu ya. Kayak misalnya, aduh kemarin gagal nih ujian, nilai gue tuh dapat D gitu kan. Nah loh, udah gitu sistem apa nih namanya era digital gitu ya. Terus beritanya tersebar luas, desperate gitu ya. Penyebarannya cepat gitu ya. Jadi menimbulkan perasaan desperado gitu ya. Kayak nggak enak gitu ya dengernya ya, diri kita gagal terus tersebar luas. Ya itu tadi, baiklah sama diri sendiri gitu ya. Oh sekarang aku gagal.
itu teman yang lain kok sama-sama makan nasi bisa ya, gitu ya. Oh, teman-teman lain juga yang apa eh, sambil kerja kuliahnya gitu ya, terus kemudian rumahnya jauh dari tempat kuliah, terus ya dia bisa-bisa aja tuh dapat nilai B, aku juga bisa kok besok. Nah, tinggal deketin deh mahasiswa yang udah bagus nilainya. Pasti kan kelihatan tuh caranya gimana, tinggal diikutin deh. Kan sama-sama manusia, sama-sama mahasiswa. Kalau caranya sama, mudah-mudahan insya Allah hasilnya sama gitu ya. Walaupun belum tentu ya gitu kan. Yang namanya kayak misalnya orang kerja gitu, udah pontang-panting kerja gitu ya. Keringat udah bercucuran, tukang beca gitu ya. Ya, mulia kan gitu. Nganterin orang gitu kan. Yang nggak bisa jalan kaki, kemudian nganterin orang yang mau kerja, mungkin nganterin direktur gitu ya. Mungkin nganterin presiden gitu ya. Lagi pengen naik beca, lagi selundupan. Nah, tukang beca ini coba lihat kerja keras tapi ya ternyata hasilnya berapa perak. Nah, seperti itulah kadang-kadang usaha tidak sesuai sama hasil. Tapi cara pikirnya itu dengan logo terapi nih saya kasih tahu. Jadi memaknai sesuatu lebih dalam gitu. Si tukang beca beliau tetap tersenyum, sehat. Sedangkan si raja misalnya, raja mana gitu ya, eh, sakit-sakitan, nggak bisa senyum, tidur nggak nyenyak gitu ya. Nah itu ini cara berpikir yang harus diolah. Oh ternyata si tukang beca memaknai lebih dalam bahwa memang hidup ini adalah perjuangan. Jadi istirahatnya ya nanti kalau saya sudah masuk surga. Jadi sekarang berjuang aja. Nah, jadi akhirnya itu yang bisa tetap membuat dia gigih, resilience, tersenyum gitu ya. Makanya mahasiswa, kita, saya, dosen, direktur gitu ya, semuanya eh, punya cara berpikir yang baik, mengemasnya terus, memperbaiki cara berpikir terus, ini akan baik untuk kesehatan jiwa masing-masing dan juga kesehatan jiwa semua orang. Karena energi itu menular ya. Kalau kita ada di sebelah orang yang energi positif, kita ketularan positif. Kalau deket-deket sama yang energi negatif, kita insya Allah ketularan negatif, kecuali kita punya boundaries yang sangat baik gitu ya. Ah, kemudian itu tadi cara berpikir ya. Jadi kalau teman-teman punya cara berpikir yang negatif, itu nanti teman-teman bisa tidak sehat jiwa ya. Kemudian ciri-ciri tidak sehat jiwa lainnya itu kalau misalkan teman-teman sering merasa bersalah, bimbang gitu ya, terus gampang banget tersinggung, kemudian ya kecewa, frustasi gitu ya, ngerasa menderita banget gitu ya, terus tidak percaya diri yang berlebihan ya, kemudian sedih banget gitu ya, berkepanjangan, chronic of sorrow gitu ya, sedih boleh ya, tapi cuma 5 menit. Ya enggak, maksudnya teman-teman ada waktunya sedih gitu ya. Jadi jangan berlarut-larut. Boleh sedih ya. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi boleh menangis gitu ya. Jangan bilang laki-laki nggak boleh nangis juga kan gitu. Kasihan nanti mereka banyak gangguan jiwa gara-gara nggak bisa nangis ya. Nah di hormon air mata itu ada hormon-hormon yang tidak baik bagi kesehatan, bagi perasaan itu dikeluarkan lewat air mata. Jadi habis nangis rasanya lebih plong karena hormon jeleknya keluar ikut di air mata ya. Dulu ada terapi menangis di Jepang ya, teman-teman. Ya ada sih banyak literatur tentang terapi menangis itu dulu. Tapi saya nggak mengikuti perkembangannya. Nanti teman-teman cari lagi ya. Kemudian ciri yang lainnya, ciri tidak sehat jiwa itu yang ketiga, dia merasa kesehatannya juga terganggu gitu. Jadi mudah lelah terus, padahal nggak ngapa-ngapain gitu. Kok capek ya? Padahal nggak ngapa-ngapain gitu. Terus perasaannya terasa hampa, padahal ini rame banget nih. Ya, aku punya temen gaul banyak nih. Follower dari Instagram aku banyak nih. TikTok segala tadi ya. Ya, saya baru main Instagram, baru main WhatsApp itu di umur 32 tahun. Ya, seperti itu ya mahasiswa bocornya. 32 tahun loh saya baru punya WhatsApp. Jujur Terus tuh.
Saya baru punya Instagram 32 tahun juga. Ya, teman-teman. Tapi ya itu tadi, banyak sebenarnya manfaatnya ya. Bisa edukasi dan sebagainya gitu ya. Kemudian merasa nggak sehat, merasa pusing yang berlebihan ya, pegel-pegel, terus kemudian nggak nyaman di perut gitu ya. Susah tidur tadi buat Bapak pejabat mungkin uangnya banyak, tapi kalau susah tidur itu termasuk salah satunya mungkin ya beberapa gejala termasuk tidak sehat jiwa. Kemudian berubah nafsu makan juga itu bisa menjadi pertanda. Kemudian ngerasa tidak berdaya itu juga pertanda ya teman-teman. Jadi harus waspada. Itu petanda ya, bukan disebut bahwa itu pasti tidak sehat jiwa ya teman-teman. Harus dibedakan. Nah kemudian saya akan mengulas di zaman apapun. Tidak hanya di era digital. Siapa sih yang nggak punya masalah gitu kan? Setiap orang pasti punya masalah. Karena ciri-ciri hidup itu ya ada masalah gitu kan. Ya kalau tidak diatasi dengan baik si masalah-masalah ini, nanti pas udah ending meninggal pun jadi bermasalah lagi gitu kan dengan mungkar nakir. Ya, makanya si masalah-masalah dalam kehidupan kita harus diselesaikan dengan baik, harus adaptasi. Nah, ini salah satu yang akan membuat kita sehat mental, kemudian sehat fisiknya juga ya, teman-teman. Nah, masalah-masalah dalam semua era itu pasti ada dan ini disebut dengan stresor. Kenapa orang-orang sering bilang, aduh, stres banget deh, gitu ya. Nah, sebenarnya stresor ini kita nggak fokus sama stresornya gitu ya, karena stresor ini bertebaran di mana-mana ya teman-teman. Maaf ya saya ngomong terus soalnya ini kayaknya nanti kalau udah selesai baru bisa tanya jawab ya atau boleh berpendapat. Nah karena stresor itu pasti bertebaran di mana-mana sebagai ciri bahwa kita hidup ya. Nah yang harus kita perhatikan adalah reaksi dari adanya stresor. Gimana cara orang bereaksi ya? Jadi mau stres berat apa stres ringan-ringan aja sedang ya masih boleh gitu ya. Kalau stres berat ya nanti teman-teman kasihan bisa frustasi gitu ya. Depresi, kemudian banyak yang suicide gitu ya, bunuh diri ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, terus juga teman-teman perlu perhatikan, stres juga boleh, tapi jangan lama-lama gitu ya. Nah, semua masalah yang ada di sekitar kita yang tadi disebut stresor itu kita genggam. Misalnya kita stres yang sedang ya. Misalnya ini sedang nih. Ini berat nih stresornya. Sedang ya tadi. Beratnya sedang gitu ya. Tapi kita genggamnya lama nih. Genggamnya 1 jam. Stres berat kalau megang ini. Nah kalau 1 jam pegal banget nggak? Kayaknya mesti berobat kalau megang ini 1 jam gitu ya. Nah, gambarannya seperti itu. Kalau teman-teman stresnya jangan lama-lama, megang stresor ini. Ya, paling lama kayaknya 1/2 jam aku sih masih baik-baik aja. Nah, itu diukur diri sendiri ya. Bisa bergaul sama stresor berapa lama, memikirkannya berapa lama. Jangan terlalu lama dipikirin, bahkan tidur juga dipikirin. Nanti teman-teman lama-lama nggak istirahat kalau tidur juga mikirin stresor, gitu kan. Nggak ditaruh dulu bebannya. Ada loh. Dan itu yang terjadi sama orang depresi. Jadi tidur pun dia nggak bisa istirahat karena dalam tidur juga masuk tuh si stresornya dipikirin terus. Kapan istirahatnya gitu kan? Karena semua kunci itu sebenarnya di pikiran ya teman-teman mahasiswa dan semuanya rekan-rekan. Cara kita mengendalikan pikiran kita, yaitu tadi garis bawahi reaksi. Stresornya abaikan, ya. Banyak stresor yang tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Kayak misalnya gempa bumi, ya itu masih ringan-ringan tsunami. Perang, coba lihat ya saudara-saudara kita. Tapi di tengah perang masih banyak ya terlihat foto, senyuman-senyuman gitu ya. Masya Allah gitu ya. Allah tiupkan kebahagiaan di tengah-tengah situasi yang kita sendiri melihatnya itu sepertinya kita tidak akan sanggup. Tapi ya itu cara berpikir gitu ya teman-teman. Cara berpikir dikemas dengan baik ya. Itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Dan itu sepertinya kuncinya ya teman-teman.
Jadi itu yang akan membuat ombak sebesar apapun tidak bisa masuk ke dalam kapsul, teman-teman. Ya kan soalnya alat yang itu tadi yang apa tsunami tadi ya. Kalau terombang-ambing terbentur-bentur di dalam kapsul juga masih baik-baik aja ya. Nah, kemudian itu tadi udah ya. Prinsip yang kedua, teman-teman tadi udah gejala-gejala gangguan jiwanya dihindari. Kemudian barusan kita bicara tentang stresor dan stres. Nah, stresor dan stres berarti teman-teman harus juga tahu tanda dan gejala bahwa teman-teman itu stres. Di antaranya jantung berdebar, ya bukan karena mau ketemu Romeo nih, tapi karena mau ketemu si Eta. Udah mana atasan, ya, udah mana senior, terus lagi mens. Maaf ya. Ya biasanya kan iklannya begitu kalau atasan cewek terus lagi mens bahaya, danger. Ternyata teman-teman karena persepsi teman-teman itu akhirnya jantung berdebar-debar gitu ya, akhirnya stres gitu ya. Nah makanya dikemas itu persepsinya, jangan sampai berpersepsi seperti itu. Jadi jangan ada prejudice atau prasangka dulu sebelumnya gitu. Duh mau ketemu dia angker deh. Nah akhirnya pikiran kita sendiri yang membuat kita sakit, stres, habis energi. Aduh gitu kan. Nah kemudian keringat nih. Teman-teman kalau misalnya keringatnya berlebihan, ya bisa jadi teman-teman lagi panas-panasan. Tapi bisa juga loh dalam kondisi adem-adem gitu ya, AC banyak gitu ya, kemudian mendung-mendung tapi keringetan ya. Bisa jadi teman-teman lagi stres. Misalnya, aduh gue habis duit lagi 130 juta, salah naruh investasi. Nah, udah deh dipikirin deh. Keringetan deh. Pernah nggak yang ngerasa begini? Yang banyak duitnya, yang habis hilang duit karena salah investasi? Ya, atau hal-hal lain, nah itu dipikirin terus keringetan gitu ya. Nah itu tanda stres gitu. Dan itu harus diwaspadai gitu. Oh harus minum elektrolit yang banyak karena apa tadi keringetan gitu. Keringet kan asin gitu. Jadi teman-teman harus imbangin. Kalau orang yang nggak tahu kan, aduh keringetan nih ya udahlah biarin. Tahu-tahu dirawat di rumah sakit pas berobat. Tahu-tahu lemes, tahu-tahu apa? Karena riwayat keringetan berangsur-angsur lama tidak diatasi gitu ya. Hal sepele ya sebenarnya. Nah itu banyaklah ilmu-ilmunya gitu ya, yang terkait sama kesehatan mental dan kesehatan fisik juga gitu ya. Kemudian teman-teman otot-ototnya merasa tegang misalnya. Teman-teman nih mainan terus nih handphone gitu kan, hal-hal lain digital, tablet dan sebagainya gitu ya yang membawa informasi-informasi program-program digital gitu ya. Nah, teman-teman tuh bisa jadi abis itu ototnya kok ngerasa linu-linu ya gitu. Nah, itu berarti rambu-rambu bahwa udah stres nih gitu. Kayak misalkan saya nih, udah ngerasa ngantuk-ngantuk gitu ya, terus kemudian udah ada cekungan hitam gitu ya. Itu sebenarnya rambu-rambu alarm gitu ya. Jangan capek-capek, hai gitu ya. Hai lady, jangan capek-capek gitu ya. Ini hati-hati ya. Si kesehatan fisik sama mental tuh saling mempengaruhi gitu ya. Misalkan saya kurang tidur nih. Ini kejadiannya benar-benar sama mama saya sendiri ya. Oh ya, mama saya lagi haji, doakan semoga kembali dengan selamat dan hajinya baik-baik saja. Amin. Nah, ini oh ya gibah ya. Enggak ya, ini enggak gibah kan ya. Nah, mama saya baik ya, gibah yang baik. Mama saya itu sudah pensiun dari guru matematika DKI ya. Terus kemudian sebelum pensiun itu dalam proses menua gitu ya. Mungkin kesadaran terhadap diri mulai berkurang ya seiring dengan ya semua sel-sel juga menurun fungsinya gitu kan. Terus kemudian nggak tidur. Nah itu malamnya saya ingetin ya, Mami. Oh ya, karena mami saya penderita kanker ya, cancer ya. Di 2013 gitu. Kemudian survival saya rawatin. Jadi mama saya rawatin tinggal bersama saya mama. Gitu ya. Terus survival ya ini bisa ngajar terus sampai pensiun qadarullah gitu ya, alhamdulillah gitu. Nah, pada ini
gangguan mental tuh terjadi pada banyak tekanan hidup, salah satunya proses sakit kronis, cancer gitu ya. Nggak hanya era digital, semua hal tekanan dalam hidup itu mempengaruhi dan bisa menciptakan krisis pada individu yang menyebabkan gangguan mental ya, gangguan jiwa gitu. Tapi qadarullah Mami melaluinya dengan baik-baik aja dan survival dan lulus gitu ya. Nah, ini pada prosesnya. Mami kok nggak tidur? Nggak bisa tidur ya? Ya oke. Besok ya jangan salahin ya kalau misalnya Mami marah-marah. Itu kasihan loh nanti murid Mami kena marah sama Mami ya waktu ngajar. Karena Mami kurang kesabar kalau kurang tidur nanti lihat. Nggak taunya besok yang ribut adalah Mami dan saya. Malamnya. Terus, nah baru saya sadar langsung, Mami, kayaknya kita nggak boleh bicara dulu deh, Mami. Mami, apa kan saya bilang? Ya, apa kan aku bilang gitu ya. Saya bilang gitu. Apa kan aku bilang, Mami kurang tidur. Jadi akhirnya ribut kan. Udah ya besok lagi. Bener kan ribut kan gitu. Jadi untuk hal-hal remeh, sepele, tapi dihadapi dengan kurang persiapan gitu ya, kurang tidur salah satu contohnya ya, mengganggu energi. Tadi kan usaha adalah energi dikali, maksudnya usaha usaha adalah gaya dikali perpindahan gitu ya. Jadi usaha adalah salah satunya kita harus punya energi gitu ya, energi yang baik gitu. Nah ini tuh harus dipikirkan dengan, harus di-manage dengan baik. Kunci kedua, setiap kunci teman-teman harus catat, manajemen energi ya. Teman-teman harus catat, manajemen energi ini menjadi kunci yang sangat juga penting banget gitu ya. Karena dengan manajemen energi itu kita menghadapi segalanya dengan cukup gitu. Makanya tadi salah satunya tidur, jam tidur gitu ya, diatur dengan baik gitu ya. Karena salah satu gangguan di era digital yaitu jadinya insomnia gitu. Nah, kemudian tadi otot-otot tegangnya udah ciri-ciri, kemudian sakit kepala tadi juga udah disebutkan, sakit perut gitu ya. Seolah-olah tuh sakit perut tuh kayak kembung misalnya, ya. Kemudian sering bersendawa gitu ya. Beberapa orang mungkin nggak menyadari bahwa ini adalah mekanisme stres juga dari tubuh gitu loh. Bukan hanya dari pikiran atau mental. Kadang-kadang mental kita happy-happy aja. Kita melakukan segalanya dengan happy, tapi ternyata fisik yang diforsir berlebihan juga bisa menimbulkan stres terhadap fisik itu sendiri, yang akibatnya nanti mempengaruhi mental gitu kan. Kalau misalkan kita dalam kondisi nggak enak perutnya, kemudian kita harus menghadapi momen-momen istimewa gitu kan, misalnya sidang tertutup, bisa nggak teman-teman kalau lagi sakit perut, ya kan? Makanya kenapa fisik dan mental tuh saling mencengkram, sama-sama mempengaruhi. Tapi tadi garis bawahnya adalah banyak penelitian bahwa si mental ini benar-benar pondasi utama ya. Jadi harus sehat mental dulu. Kemudian tadi nafsu makan sudah disebutkan ya teman-teman. Nah itu 3 hal dasar. Nah teman-teman mungkin teman-teman akan lihat bahwa orang-orang lain ya kayak anak-anak yang sekolah SD aja udah sambil kerja gitu kan. Pernah nggak sih ngelihat sambil kayak itu masuk loh di Liputan 6, dia anak kecil namanya Erwin gitu ya. Dia sambil jualan gitu. Nah itu dia nggak stres ya, tapi sambil senyum di fotonya. Nah itu yang menyebabkan seseorang itu bisa senyum dalam kondisi paling sulit, itu adalah cara pemikirannya. Nah oleh karena itu teman-teman harus bisa manajemen stres ya. Manajemen stresnya gimana? Ya, lakukan aktivitas yang menyenangkan, hobi gitu ya. Misalnya jalan-jalan gitu ya, mengunjungi tempat-tempat baru gitu ya. Nah, tapi ini adalah manajemen stres yang pasif gitu ya, tidak menghadapi masalah. Nah, teman-teman waktu teman-teman beralih era ke era digital gitu ya. Kalau teman-teman ketinggalan, nanti teman-teman juga bakalan susah dapat job misalnya salah satunya. Susah ngerjain skripsi gitu. Misalkan sekarang era digital AI
gitu ya. Terus kemudian AI-nya juga udah boleh tuh buat ngerjain tugas, tapi ada syarat-syaratnya, itu harus dipelajari. Maka teman-teman, selain daripada stresor dan stres ya yang sudah kita pahami tadi dengan segala macam ciri-cirinya yang harus kita hindari, terus kalau selanjutnya adalah manajemen stresnya itu sendiri. Gimana cara menghadapi stres? Tadi kita ada satu konsep. Ini stresor nih, berhamburan nih di muka bumi nih. Yang satu lagi adalah reaksi kita terhadap stresor. Nah, berarti yang harus kita intervensi dalam menghadapi stres adalah kedua hal itu. Yang pertama stresornya, yaitu era digital. Kita berarti harus mengatasi stresornya dan harus mengintervensi juga reaksi kita. Pertama tadi era digital tadi, apa sih yang harus kita lakukan? Oh, ternyata kita harus adaptasi. Nah, adaptasi itu aktif, berarti kita harus mengubah situasi yang sulit menjadi mudah. Oh, era digital sulit banget ya, itu apa sih? Ternyata sekarang bayar udah pakai OVO ya. Sekarang udah pakai M-Banking ya. Ya udah, teman-teman tinggal bikin kan gampang. Oh, tapi M-Banking kok ternyata banyak yang kecolongan ya. Gitu, ada yang kebobolan, 100 juta dan sebagainya. Ya harus dibuat menjadi apa si stresor itu ya. Si era digital ini, salah satu contohnya adalah pembayaran lewat OVO yang bisa dibobol, kemudian tadi apa, M-Banking yang bisa dibobol ya. Seperti itu. Kalau saya pribadi, saya menghindari sumber masalah. Kalau untuk yang tadi ya, kalau yang untuk yang M-Banking ya, kalau saya nggak bisa mengendalikan nih si M-Banking itu dibobol karena saya ceroboh ya, misalnya. Karena handphone saya sembarangan, bisa dibuka siapa aja, dimainin sama anak ya. Anak saya namanya Aska ya, satu-satunya. Mudah-mudahan nambah lagi anak angkat. Kalau yang ini anak kandung, doakan. Amin. Nah, terus jadi ada dua cara ya. Kalau kita mau mengatasi stresor, kita adaptasi secara aktif. Jadi rubah tuh si stresornya. Oh, ternyata M-Banking tadi resiko dibobol. Oh, berarti saya harus menciptakan yang aman nih. Berarti pakai kode handphone lah, privacy lah, ini anu-anu, terserah deh gimana deh, dipelajari tuh cara mengamankannya. Nah, itu adaptasi secara aktif. Jadi mengubah situasi menjadi aman. Yang kedua, menghindari aja deh. Aduh, gue nggak punya waktu deh, terlalu banyak deh kerjaan gue. Ya Allah, kalau gue harus juga belajar, terus mikirin M-Banking terus, udah gue nggak usah pakai M-Banking deh. Ya. Nah, itu kalau aku ya, aku secara pribadi nggak punya M-Banking. Jadi akhirnya aku punya asisten yang bisa bayarin kalau mau amal, mau apa aja. Dan ini juga mencegah dari keborosan, boleh ditiru. Siapa yang mau ngelamar jadi asisten? Ya, kemudian yang kedua adalah tadi udah ya, dua cara dua cara untuk mengatasi si stresornya, yaitu menghadapi atau menghindar. Misalnya, gue mau ketemu dosen nih, killer banget ya. Aduh, mendingan besok aja deh hari Jumat berkah. Jangan hari Kamis. Misalnya ya, mahasiswa, maaf. Bukan ini bercanda aja ya. Besok Jumat berkah kayaknya saya diapain aja mau dibentak-bentak juga saya ikhlas. Boleh berpikir begitu ya. Nah, itu misalnya mahasiswa ya menghadapi sesuatu ya, mengubah situasi, berarti aduh, gue mau bimbingan sama dosen itu nih, katanya nggak pernah ada yang lulus ya sama dosen itu. Nggak mungkin ya. Maaf, bercanda. Tapi kadang-kadang ada ya, katanya dosennya lama, bimbingannya ini terlalu detail, itu bagus sih sebenarnya. Cuman kalau teman-teman nggak mau model yang begitu, misalnya, harus menghadapi ya, mengubah situasi atau stresor. Gue ngambil topiknya jangan yang ketemu dosen itu. Nah, akhirnya menghindari stresor deh pilihannya ya. Kalau kita nggak bisa mengubah situasi ya apa boleh buat gitu ya. Jadi kalau yang energinya banyak, punya power, punya strategi, maka cara mengatasi stresor adalah dengan cara adaptasi atau mengubah si stresor itu dari sesuatu yang tidak aman menjadi aman. Tapi kalau misalkan teman-teman energinya low, misalkan salah satunya nggak punya kekuasaan dan sebagainya, nggak kuasa lah ini kayaknya saya nggak bisa ini. Ya udah, nggak ada pilihan lain, hindari stresornya. Kabur, jangan ketemu sama dosen itu.
ketemu sama atasan gue lagi error misalnya, enggak ya. Insya Allah baik-baik aja ya. Semua atasan baik-baik aja kan? Karena atasan sama bawahan harus harmonis. Atasan sama bawahan harus selalu dipakai. Nggak mungkin kita pakai atasan doang, coba deh. Harus sama bawahannya ya. Oh, bercanda terus ya Allah. Nah, kemudian cara kedua ya, tadi kan kita bicara tentang adaptasi mengatasi stresornya melulu ya. Sekarang kita adaptasi dengan cara mengendalikan reaksi atau respon kita terhadap stresor. Tadi sudah saya sebutkan kuncinya adalah di mindset atau pemikiran. Saya benar-benar tertarik sama pendapat pimpinan-pimpinan kampus tadi bahwa ya itu tadi ombak sebesar apapun gitu ya, tidak bisa masuk, tidak bisa mempengaruhi kita. Kita akan tetap baik-baik aja. Mau orang lain ngomong B, C, D, Z, saya tetap mahasiswa berprestasi dan saya akan melakukan hal yang terbaik. Walaupun orang ngomonginnya saya sombong, saya ini anu. Nggak ada sombong-sombongan, sombong nggak akan nambahin gaji saya. Jadi kita yang paling paham diri kita sendiri, omongan orang lain yang jelek, silahkan. Karena orang lain tidak bisa dikendalikan. Karena orang lain juga sudah dipesankan sama Allah, hasidin idza hasad. Kita harus berlindung dari orang-orang yang hasad. Jika mereka dengki ya, bisa aja ada orang-orang yang dengki, tidak menutup kemungkinan ya. Tapi mudah-mudahan kita semua ada di lingkungan yang baik ya. Amin. Oke, tadi berarti cara berpikirnya adalah mengubah reaksi atau respon, yaitu mengendalikan cara mindset kita atau cara berpikir kita menjadi cara berpikir yang positif, jangan negatif ya. Misalnya, aduh gagal nih gue. Semua orang berhasil, kenapa gue gagal sih di mata kuliah itu? Itu negatif ya. Aduh, bener-bener. Gue harus ngulangin lagi. Oh iya, berarti bareng adik kelas. Siapa tahu gue dapet jodoh sama adik kelas. Nah, itu cara berpikir bisa jadi positif ya, lumayan gitu ya. Jadi nggak terlalu negatif-negatif ya. Nah, kemudian jadi manajemen stres yang selanjutnya itu tadi yang menghindar, tadi saya sudah sebutkan bisa ke hobi kita, sering-sering mancing. Tapi kan nggak mungkin ya orang selalu menghindar dari stresor gitu ya. Nggak mau kerja gara-gara atasannya galak, nggak mau kuliah gara-gara dosennya misalnya nggak bisa senyum gitu ya. Ya, kan ada aja ya tipe-tipe orang. Mungkin sebenarnya dia nggak bisa, belum belajar senyum, tapi sebenarnya dia baik kan bisa aja ya. Saya pernah loh ketemu orang yang sangat tapi baik hati banget. Tapi juga banyak ketemu orang-orang yang baik hati banget. Ternyata Indonesia dikorupsi belasan ribu triliun oleh mereka yang senyumnya baik, ya kan? Ya itu kayak gitu ya, teman-teman. Maaf ya, banyak intermezzonya ya. Nah, kemudian kita juga bisa bersama orang-orang yang kita sayangi ya, pelukan sama orang-orang mahram ya, mahram kita. Ya maksudnya anak kita, kemudian saudara kita mahram gitu ya, bayi, memeluk bayi gitu ya, itu mengeluarkan hormon-hormon baik ya, endorfin gitu ya. Teman-teman mesti tahu apa aja yang menghasilkan hormon baik buat teman-teman dan itu harus dicari. Makanan-makanan yang enak juga iya, tapi juga perhatikan kesehatan teman-teman. Makanan yang enak menghasilkan hormon yang baik buat kita, tapi juga ada batas-batasnya ya. Boleh makan enak. Biasanya orang yang bisa makan enak adalah orang yang rajin olahraga karena kalorinya itu dipakai. Ya, seperti itu. Terus ya kalau metode menghindar mah banyak lah caranya gitu ya. Bisa ke tempat-tempat favorit, ke tempat-tempat yang baru gitu ya. Ya, tapi jangan mancing di air keruh ya, teman-teman ya. Nah, selain itu teman-teman ya, menghadapi era digital di mana teman-teman butuh energi, akselerasi gitu ya. Buat paham banyak hal yang baru yang akan bermanfaat buat proses belajar teman-teman. Terus misalnya teman-teman mau nyari daftar pustaka yang gampang gimana sih gitu ya. Kemudian cara misalnya Mendeley kok susah, ada lagi nggak sih yang lebih baru gitu kan. Teman-teman harus selalu mengupdate gitu kan, kemudian menyisikan waktu, energi, ya kan butuh energi buat nyari-nyari referensi, butuh apa ya, kemauan besar gitu ya, buat menghindar dari mendingan gue main game aja gitu kan ya.
Nah, itu effort yang harus teman-teman lakukan untuk adaptasi ya di era digital. Jadi mencari yang berguna, membatasi yang tidak berguna, itu juga digarisbawahi ya. Jadi ada batas-batasnya, bahkan berdasarkan umur itu ada batas-batasnya. Misalnya anak 1 sampai 2 tahun itu sebenarnya sampai 18 bulan ya, atau nggak boleh megang sendiri, misalnya handphonenya harus ada orang tuanya, dan juga sebenarnya harusnya dianjurkannya baru boleh video call gitu ya misalnya. Jadi jangan ngelihat gambar-gambar yang gerak-gerak sendiri, bebas gitu kan. Tapi video call interaksi misalkan di layar gitu ya, tapi interaksi dengan orang yang real gitu ya. Interaksi dengan orang tuanya seperti itu. Dan lebih dewasa, lebih meningkat lagi waktu-waktu terpapar sama handphone ya. Misalnya itu menjadi meningkat boleh misalnya paling lama 2 jam gitu ya dalam sehari gitu ya. Jangan lebih gitu ya, walaupun waktu-waktu antar satu orang dengan yang lainnya pasti berbeda-beda gitu ya, di mana kadang-kadang ada juga orang yang bekerja di depan handphone gitu, depan komputer, depan internet ya. Ya era digital tuh nggak lepas dari internet gitu ya. Pasti ya internet gitu. Nah, itu yang musti kuat-kuat itu motivasi buat mencari kebaikannya harus lebih besar daripada godaannya. Misalnya media sosial yang terlalu lama gitu kan. Hubungan tadi dunia maya atau yang tidak nyata dibandingkan dengan yang real gitu ya. Seperti itu harus dijaga keseimbangannya. Walaupun demikian, si medsos-medsos ini juga mendatangkan banyak manfaat, misalnya pertemanan, social support gitu ya. Di mana kadang-kadang tuh si orang-orang yang jauh tuh lebih objektif dalam memberikan dukungan atau penilaian dibandingkan dengan misalkan teman sebelah kita, rekan kerja kita yang nggak tahu di kantor yang mana, ada hubungan yang toksik dalam pekerjaan dan sebagainya, seperti yang tadi dipesankan dalam surat Al-Falaq, hasidin idza hasad gitu ya. Bisa aja banyak orang hasad dimanapun itu, dan itu menjadi tidak memberikan support atau dukungan yang baik terhadap individu, malah jadi toksik dan menimbulkan gangguan mental juga yang lebih berat gitu. Makanya si medsos ini juga bukannya nggak berguna ya, dia juga bisa berfungsi buat teman-teman mencari teman, tapi juga tadi diseimbangkan gitu ya, antara dunia maya dengan dunia real gitu ya. Karena lama-lama nanti kayak kalau dunia maya terus nanti lama-lama bisa menikah sama AI. Oke. Oke, gimana teman-teman? Kalau ada sesuatu langsung aja, jadi saya bisa dengar teman-teman. Oke, Ibu Heri, Halo? Terlalu panjang ya? Langsung sesi tanya jawab ya, karena udah setengah jam ya? Apa udah 1 jam? Saya lupa. oke cukup Oke, Pak. oke. Bu. Iya. Oke. Sudah cukup Bu, untuk pembahasannya. Mungkin nanti kita lanjut ke sesi Terlalu tanya lama. dari sudah panjang dan jelas. Oke. Oke, Terima oke, kasih silakan saya dengerin narasumber ya sekarang ya. untuk Kita sharing penjelasannya. nanti Ini ya. sangat menambah wawasan kita mengenai kesehatan mental. Untuk selanjutnya saya buka sesi pertanyaan ini. Saya persilakan dulu untuk yang online dan juga yang offline ya. Ini boleh curhat atau apa saja. Contohnya misalkan ada masalah terkait, saya pernah contohnya pengalaman pernah sama mantan, misalkan via Instagram atau apa sampai sakit hati atau bagaimana gitu ya. Nah ini kesempatan untuk seluruh peserta untuk menanyakan atau mencari solusi gitu ya Bu. Solusi Ya, 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 terkait ya. Ya, boleh sama-sama ya. Nanti mungkin ada yang udah lebih berpengalaman. Saya buka dulu 3 pertanyaan untuk yang online. Silakan berikan reaksi tangan atau angkat tangannya ya. Izin bertanya tuh. Ada yang bertanya tuh barusan tuh. Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Siapa itu? Silakan. Perkenalkan, nama saya Herianto. Saya dari Fakultas Syariah, tepatnya di Prodi Hukum Keluarga.
Masya di Allah. Institut Muda. Ingin menanyakan Bu, terkait tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu, bahwasanya memang di dalam digitalisasi itu mempunyai dampak-dampak negatif, khususnya di kesehatan mentalnya. Concern pemerintah sekarang yaitu terkait transformasi digitalisasi. Bagaimana membuka luas jaringan-jaringan yang perlu dalam teknologi hal ini. Pertanyaan saya terkait transformasi digitalisasi dan juga dampak dari kesehatan digital, ada tidak peran dari pemerintah itu terhadap kesehatan mental bagi anak-anak? Karena kita lihat di KPAI sendiri itu untuk pelarangan media sosial itu hanya sebatas wacana, Bu. Kita lihat di negara Australia bahwasanya terkait pelarangan gadget itu anak yang belum berumur 16 tahun ke atas itu tidak diperbolehkan. Sedangkan di Indonesia tersendiri itu belum ada. Dan yang kedua terkait manajemen permasalahan atau manajemen. Ibu menyarankan bahwa permasalahan atau solusi itu ketika ada permasalahan menghindar. Cuman yang kita pahami ketika ada permasalahan itu ditangani bukan menghindari sesuatu yang menjadi permasalahan tersebut. Nah itu Bu. Mungkin pertanyaan awal terkait peran bagi pemerintah terkait khususnya ya kita ini sebagai calon-calon pendidik gitu, calon-calon pendidik terutama ada clue tidak untuk bagi para pengajar terkait yang tadi untuk kesehatan mental bagi murid. Terima kasih. Oke, saya tampung dulu ya dari Mas Heri tadi. Kemudian ada lagi yang online sebelum dijawab oleh narasumber. Silakan. Oh, Ya, belum ada ya, nggak apa-apa kalau belum ada nanti silakan bertanya ya, atau ada yang mau menambahkan ini kayaknya dari Bapak dosen kayaknya lebih berpengalaman juga ya. Oh ya, tadi yang kedua dulu ya, yang sudah langsung teringat ya tadi. Kalau mengatasi stres gitu ya. Nah, mengatasi stres itu ada 3 cara tadi ya. Jadi nggak hanya menghindari stresor. Tadi, jika stresornya tidak dapat diubah, baru menghindari stresor. Misalnya, oh ada wabah nih. Ya, wabah itu kan stresor ya. Nah, di dalam hadisnya ada instruksi itu. Ada instruksi teman-teman nanti buka lagi ya. Ini soalnya pemikiran Islam nih, jadi nyambung ke hadisnya. Saya belum terlalu fasih soalnya kalau Al-Quran hadis ini takutnya nanti teman-teman harus cek lagi ya. Nah itu kalau ada wabah kamu jangan ke sana kata hadisnya gitu ya. Nah itu juga sesuai dengan prinsip isolasi di dalam kesehatan gitu. Nah ini juga prinsip dalam menangani stres ya. Salah satunya menghindari kalau kita tidak bisa mengubah si wabah itu. Misalnya, oh ternyata ada COVID nih di rumah sakit. Ya berarti kan waktu itu ada pelarangan nih. Hindari stresornya, jangan ketemu sama si COVID, jangan pergi ke rumah sakit dulu, di rumah aja ya. Stay at home. Nah, itu cara mengatasi stresor supaya tidak stres berat ya. Salah satunya adalah menghindari stresornya jika stresornya tidak bisa diubah ya. Tapi ada juga orang yang berpandangan bahwa COVID gampang, gue mah anti COVID, anti apa? Ya nggak apa-apa, silakan aja gitu ya. Jadi bisa yang pertama, atasi stresornya. Tadi sarannya. Jadi kalau bisa diubah, jadi dari tidak aman menjadi aman, diatasi stresornya. Tapi kalau kita tidak kuasa ya, misalnya masih kurang modal nih, masih kurang ilmu nih, masih belum siap merit nih,
Ya udah jangan dulu, hindarin dulu. Ya, jangan pernikahan dini gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan menghindari stresor. Kalau si stresornya belum bisa kita atasi gitu ya. Lah belum siap merit gue. Kan yang ada juga pernikahan dini emang nggak boleh misalnya. Tapi kalau misalkan sudah siap walaupun dini ya nggak masalah karena sunnah juga menikah muda kan. Nah, seperti itu. Jadi nggak langsung saya merekomendasikan menghindari masalah, enggak. Yang paling direkom ya menghadapinya dan itu aktif banget gitu. Kalau misalnya teman-teman punya energi, punya sumber daya, punya kapasitas gitu ya buat merubah si stresornya itu tadi ya. Misalnya, wah, gue mau menghadapi tadi misalnya dosen yang katanya kalau sama dia itu nggak ada yang lulus. Oh tidak, aku sudah hatam semua pelajaran-pelajaran dia semua dapat A, pasti aku lulus. Ya udah hadapin gitu kan. Tapi kalau yang misalnya, aduh udah nggak suka banget gitu, nggak bisa pelajarannya nggak suka semuanya mentok, ya udah, nggak mau ketemu dosen itu, mau milih topik lain buat skripsi, biar nggak ketemu, nggak masalah menghindarinya, ya gitu ya. Nah terus tadi yang ketiga adalah dengan cara mengubah reaksi atau tadi berfokus di mindset. Tadi terima kasih ya, itu keren banget sih pertanyaannya. Jadi buat menggarisbawahi juga ya gitu loh, bahwa cara terbaik mengatasi stresor ya disesuaikan sama kemampuan kita gitu ya. Jadi nggak harus mutlak yang mana yang paling terbaik tuh enggak. Tapi yang bisa menghasilkan hasil terbaik, aman bagi semua orang, banyak barokah, terus mudorotnya sedikit itu yang kita ambil caranya. Misalnya aduh gue mau ketemu dia pasti berantem deh, pasti nggak ada cara, mau presiden datang mau bupati juga pasti gue berantem sama dia. Nah kan nggak ada cara, mau orang yang paling berkuasa juga datang aja nggak ada cara buat misahin kita berantem, ya mendingan kita hindari stresor, jangan sampai berantem ya kan, kayak gitu ya. Oke. Tadi siapa yang nanya, lupa namanya, maaf ya. Ya ada tadi nanti minta hadiah ya sama Bapak Kaprodi ya, sama Pak siapa nih, Pak Raj ya. Dia sama Pak Raj. Nah, kemudian peran pemerintah ya, benar nih. Aduh, benar. Kalau ditanya peran orang lain tuh gemes gitu ya. Udah dibayar mahal-mahal, coba buat apa? Coba kerja dong, gitu kan. Tadi pertanyaannya ibaratnya gitu kan. Bu, pemerintah ngapain sih udah dibayar mahal-mahal? Tuh, sebenarnya tuh gerakannya apa? Kok banyak yang gangguan mental itu gara-gara era digital? Gitu kan kalau misalnya mau sarkasmenya ya, mau blag-blagan gitu ya. Ya, sebenarnya memang pastinya kita sangat gemas gitu ya. Karena yang namanya kerja dibayar itu harus kerja. Dan insya Allah kerja, ya insya Allah kerja mungkin kita juga harus lebih aktif juga karena kita tidak bisa mengendalikan orang lain tadi ya, tapi kita bisa mengendalikan diri kita. Jadi kita harus aktif buat nyari info gitu. Pemerintah Ibu udah Mary, ngapain terima aja? kasih atas pertanyaannya. Saya lanjutkan ke sesi pertanyaan berikutnya ya. Ini dari yang offline, Bu. Oke. Dari yang offline ini ada pertanyaan. Boleh langsung ya, Bu Emi. Ya, yuk. Ada yang bertanya, siapa? Boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Leni Handayani dari PGMI semester 2. Mohon izin bertanya. Saya tertarik dengan pembahasan mengenai dampak psikologis di masa kanak-kanak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana trauma masa kecil mampu membentuk kepribadian serta cara seseorang memandang dunia ketika dewasa, dan sejauh mana terapi atau pendampingan psikologis dapat mengubah atau menyembuhkan jejak trauma tersebut dalam kepribadian seseorang. Terima kasih.
Ya, oke. Ada lagi? Tadi Oke, siapa namanya? pertanyaannya Lupa. jelas gak? Bu? Nah, ya, dampak psikologis gitu ya. Nah, Iya, betul dampak Bu. psikologis atau trauma gitu ya. Trauma untuk Ketika punya anak-anak ini. anak gitu ya. Nah, iya. Jadi ada beberapa teori ya. Psikoanalisa itu Sigmund Freud ya. Itu Simon Freud ya bacanya ya. Itu kayaknya yang paham itu tadi Pak Daus deh. Ya, tapi saya juga belajar gitu ya. Di psikologi perkembangan juga ya. Nah, iya, jadi anak-anak apalagi ya, itu memorinya tuh melekat banget gitu. Ya, misalnya ada trauma perceraian gitu ya. Jadi perceraian yang menimpa anak-anak sama yang menimpa yang sudah lebih dewasa ya akan lebih berat di anak-anak. Seperti itu ya, traumanya gitu ya. Ini tuh mempengaruhi cara pandang benar tadi terhadap dunia ketika dewasa gitu ya. Membentuk pola pikir gitu ya. Jadi paparan berlebihan kalau di era digital misalkan terhadap gadget juga sama gitu ya. Eh, yang terjadi pada anak-anak juga ya. Terus ya tadi kalau secara psikoanalisa karena seseorang itu dilihat dari dulu-dulunya itu seperti apa gitu ya. Pengalaman seseorang gitu. Namanya luka batin lah teman-teman nanti ya. Jadi salah satu terapi kalau udah dewasa dan ada kelainan misalnya depresinya ditemukan saat dewasa, misalnya oleh terapisnya atau psikolognya itu kemudian diajak bicara gitu ya melalui misalkan metode psikoanalisa ya digali tuh diajak cerita bicara pastinya setelah trust ya karena nggak semua orang bisa cerita ke siapapun atau ke orang baru dia hanya bisa cerita dengan orang yang dia percaya gitu kan. Nah, si psikoanalisa ini nanti dari cerita-cerita si pasiennya gitu kan, nanti ditemukan garis, misalkan, oh ternyata si orang ini udah udah punya anak 3 gitu ya, baru stres gitu ya. Terus kemudian diajak ngomong gitu, ternyata diidentifikasi, oh ada hubungannya dengan peristiwa salah satunya perpisahan orang tuanya waktu dia masih kecil gitu kan. Nah, itu gimana si luka batin itu mempengaruhi seseorang dalam bersikap gitu. Karena misalnya ada seseorang yang nggak jelas gitu ya. Kok gue kalau ngelihat si orang ini bawaannya sebel, benci gitu ya. Oh, ternyata pas di garis-garis lurus benang merah, oh ternyata dia itu mirip sama yang ngerebut pacar gue. Oh, cuman gara-gara itu gue sebel sama dia, misalnya ya. Kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang tidak disadari, yang ditekan, disupresi ya. Ada supresi, ada represi. Kalau represi itu nggak sengaja kita tidak menghiraukan perasaan kita, kebencian kita, lama-lama kekecewaan kita lama-lama ditumpuk gitu ya. Kalau si supresi dengan sengaja membuat udah jangan diinget deh itu kalau diinget gue pusing gitu ya misalnya itu supresi. Nah hal-hal yang tidak diselesaikan tadi bagaimana cara mekanismenya tidak diselesaikan ya disupresi disimpan lama-lama kan banyak penuh ya sesek gitu kan ruangannya gudangnya udah nggak muat akhirnya muncul nih pada saat usia udah dewasa gitu kan akhirnya tadi gejala-gejalanya bersikap kepada seseorang tapi nggak jelas padahal orang ini orang yang berbakat orang yang baik gitu kan tapi dia bersikap kok gue senewan aja sama dia nggak tahu kenapa oh ternyata pas diurut-urut sama psikolog oh ternyata mirip mantan pacar mantan pacar ya terserah misalkan mantan pacarnya jadinya hubungannya tidak baik jadi dia sebel sama setiap yang mirip sama mantan pacarnya bisa aja gitu ya jadi
ada kaitannya dengan tadi hal-hal yang disupresi, tidak terselesaikan, sehingga meledak, muncul gitu kan. Makanya hal-hal yang kita alami tadi dikomunikasikan, misalnya tidak suka, kenapa, sampaikan saja, tapi dengan cara yang baik, kalimatnya subjek, predikat, objek, objeknya yang benar, jangan ada keluar kata-kata kebun binatang dan sebagainya. Dan jangan menjadi hal yang tabu untuk menyampaikan berbeda pendapat dan sebagainya. Jangan takut dirasa so tahu ini anu. Ya udah bebas karena pikiran ini adalah energi, salurkan dengan baik gitu loh. Jangan cuman gara-gara beda energi terus dia mah beda. Dia mah caper banget sih gitu. Ya, kita harus punya boundaries tadi benar. Boundaries terhadap prinsip-prinsip tertentu. Kata orang apa, ya udah biarin. Yang penting ini mah tetap baik, kafilah tetap berlalu. Biarkan anjing menggonggong gitu misalnya. Terus tadi apa katanya? Bagaimana cara mengatasinya jika terjadi masalah-masalah di masa lampau? Ya diselesaikan gitu ya. Kalau mau yang cara singkat, hipnotis. Jadi banyak hipnoterapi ya. Ya tapi kalau hipnotis ya tergantung sih tergantung si orang yang dihipnotisnya udah ikhlas atau belum. Semua bentuk trauma itu pada akhirnya yang pertama adalah penerimaan. Ya. Kalau udah penerimaan selanjutnya gampang ya. Semua bentuk trauma adalah kesedihan, maka akan berlaku fase kehilangan dan berduka. Jadi bukan hanya terhadap orang yang meninggal. Jadi semua trauma itu kan kegagalan kan gitu. Jadi kehilangan sesuatu yang penting, yang apa yang kita harapkan gitu. Jadi ada 5 fasenya. Fase marah dulu gitu kan. Terus ya marah. Aduh kenapa sih gue tuh nggak jadi nikah sama dia. Aduh itu tuh dia anak presiden. Nah, misalkan ya. Jadi tuh marah. Kenapa sih gue tuh udah solihah banget. Kurang apa coba gue. Udah juara nasional iya. Kenapa nggak jadi sama anak presiden? Itu fasenya. Jadi marah ya. Terus kemudian denial. Kenapa ya? Kok bisa ya? Coba aja kemarin gue nggak ngomong, nggak salah ngomong gitu kan. Itu gara-gara kemarin gue salah ngomong kali ya. Apa gue salah pakai baju ya? Denial gitu. Masih belum terima. Kayaknya enggak deh. Dia bukannya nggak nerima gue. Coba gue deketin lagi. Padahal ya udah diumumin gitu loh di majalah kalau emang nggak jadi tunangannya sama kita, sama saya gitu ya. Diumumin sama presiden lagi yang ngumumin. Nah itu udah nggak boleh denial lagi harusnya gitu. Tapi ada fase kehilangan, fase yang harus dilewati ya denial dulu. Kemudian bargaining ya, nawar-nawar dulu nih gitu ya. Aduh ya Allah, ya udah deh. Pokoknya seandainya gue diterima jadi menantu presiden ya udahlah gue nawar-nawar deh besok separuh harta kekayaannya gue hibahkan ke Palestina misalnya gitu ya. Terus kemudian itu teman-teman bisa lihat itu fasenya ada di teorinya Kubler-Ross. Tulisannya apa ya? Kubler-Ross ya. Jadi fase kehilangan atau grieving. Mungkin sekarang lagi ada yang searching, silahkan ya. Nah, kemudian yang fase terakhir adalah ya setelah semuanya ya fase menerima. Ya, seperti itu kalau udah melewati fase-fase itu ya. Oke, teman-teman. Cara mengatasinya tadi kalau mau gampang hipnotis, tapi kalau misalnya mau yang agak sulit-sulit ya dengan CBT ya, dibenerin lagi cara jadi kognitifnya, cara berpikirnya gitu ya, dari hasil dialog sama psikolog kan nanti ada tuh garis-garis bawahnya ya, apa saja yang harus diluruskan tema-temanya gitu ya, yang perlu dimaafkan. Intinya memaafkan dan menerima itu terbaik sih solusi terhadap semua trauma. Beres kalau udah bisa memaafkan dan menerima. Tapi ya itu cara memaafkan juga susah. Coba lihat deh Ali bin Abi Thalib. Kalau nggak salah ada kalimat peribahasanya Ali deh. Yang pemenang, siapa sih pemenang itu? Pemenang tuh yang bisa memaafkan. Kalau nggak salah apa gimana ya? Coba nanti teman-teman lihat. Oke. Ada lagi mungkin masukan justru dari para pimpinan?
Atau ada yang belum, atau ada yang saya lewatkan tadi? Saya bilang aja. Jadi ada fasenya tadi apa, denial ya. Jadi menyangkal dulu ya. Kebalik tadi, menyangkal dulu nih. Terus kemudian marah-marah, terus kemudian bergening, terus kemudian kalau kita nggak bisa nerima, kita depresi ya. Bisa depresi, tapi kalau misalkan kita nerima jadi penerimaan atau acceptance. Itu fase untuk memperbaiki segala trauma, yaitu acceptance atau menerima. Kata Khalil Gibran juga, pokoknya kalau pahit tuh cuma akan jadi kepahitan doang, ya kan? Tapi kalau kita menolaknya akan jadi apa tuh? Kayak gitu loh. Ada yang tahu nggak sih? Ya, jadi kalau udah di acceptance, kepahitan tuh hanya akan jadi kepahitan. Tapi kalau kita menolak, nggak acceptance, itu akan jadi penderitaan. Itu Khalil Gibran tuh. Ya hebat kan, Khalil Gibran. Terima kasih Bu Eri. Oke, Ada tambahan dari Pak Firdaus ya? oh iya dong, pasti. Khalil Gibran nih. Ya, terima kasih. Iya, oke Pak Daus. Pak Dausnya nggak kelihatan. Misalkan ada yang jublu Pak. Yang ngecek ada yang Halo, kedengeran? Ya tambahan aja ya buat baik yang ada yang secara offline maupun secara jadi pertama cek. Susah pelan saja. Dari saya buat para peserta. Yang pertama adalah bahwa tadi sudah dibahas stresor itu ya penyebab kita stres. Ini stresor itu sebenarnya meskipun negatif, kalau kita respons yang positif itu bisa jadi positif sebenarnya. Atau sebaliknya, stresornya positif, kalau kita responsnya negatif, jadi negatif. Kuliah itu positif. Kuliah itu stresor itu harus bikin tugas, stres akan kembali bikin tugas. Nah, tapi kalau kita responnya negatif, bisa jadi negatif. Meskipun kuliah itu positif. Atau sebaliknya, stresornya negatif, kalau kita responnya positif, bisa jadi positif sebenarnya. Jadi setiap orang atau misalnya omongan orang atau takdir tadi disebut sama Bu Dedi, bencana alam itu adalah hal-hal yang di luar kendali diri kita, itu kita nggak bisa kendali, sama sekali nggak bisa kendali. Nah, untuk hal-hal yang di luar tidak bisa kita kendali, ya apa boleh buat kita bisa kita terima. Dalam artian kita terima itu, kita yang harus mengelolanya gitu. Kita yang harus mengendalikan diri kitanya. Karena hal-hal di luar diri kita, takdir dan sebagainya itu tidak bisa kita lawan sama sekali. Bagaimana itu? Nah, berarti tinggal bagaimana kita menciptakan atau membuat kesehatan mental itu memang ya memang kita memiliki kesehatan mental, tapi kitanya yang menciptakan. Karena stresor itu ya bertebaran seperti yang dibilang. Itu aja ya. Ya, betul banget itu tadi ya. Mahasiswa semuanya harus ingat ya. Jadi ini ada loh satu skala yang teman-teman harus tahu ya, untuk mengetahui bahwa tadi kan ada tekanan hidup ya dalam hidup kita ya sepanjang lifespan ya, dari kita lahir sampai kita meninggal dunia, dan ini ada yang namanya skala Holmes dan Rahe ya. Teman-teman tuh penting banget tahu skala ini ya, karena di sini tuh tingkat stres seseorang tuh akibat peristiwa kehidupan tuh signifikan ya. Jadi ada poin-poin yang bisa teman-teman
teman-teman taruh di setiap peristiwa kehidupan yang teman-teman alami. Nah, nanti skornya itu bisa menunjukkan teman-teman tuh nanti tingkat stresnya tinggi apa enggak, terus beresiko penyakitnya lebih tinggi atau enggak dari sini ya. Nah, ini ada 43 peristiwa penting dalam hidup ya, yang walaupun itu tadi ada yang positif atau negatif, ini menimbulkan stres atau nilai poin stres. Misalnya yang tingkat pertama dari 43. Ini kan skala ya, jadi kemungkinan besarnya setiap orang yang mengalami ini hasilnya akan begini gitu ya. Kecuali dia memiliki support system atau cara-cara pengendalian yang baik. Misalnya death of spouse. Jadi kehilangan kematian pasangan misalnya. Misalnya suaminya meninggal gitu ya, masih muda lagi gitu kan. Ya, itu tingkat stresnya nilai poinnya 100. Terus misalkan ada stresor kedua di sini perceraian misalnya. Itu tingkat stresnya poinnya 73 ya. Kemudian misalnya ada kasus masuk penjara itu ada poin stresnya 65. Pensiun aja itu bikin stres ya, ada poinnya 45 misalkan. Makanya orang-orang pensiunan juga diwaspadai kan, karena itu ternyata juga stres gitu ya. Tapi ada juga nih kayak misalkan pernikahan gitu ya. Ternyata pernikahan itu juga kan menyenangkan ya. Harusnya banyak momen yang gembira gitu ya. Tapi dia juga nilai stresnya dapat poin sendiri 50. Jadi hal-hal yang positif maupun negatif semuanya benar kata Pak Daus tergantung dari responnya ya. Misalnya saya misalnya saya ditinggal suami, meninggal misalnya. Jadi kan poinnya udah 100 tuh. Terus saya lagi hamil. Nah, berarti kan tambah poin 40. Jadi udah 140. Ya kan? Terus saya mengalami hambatan sexual difficult gitu kan, karena sebagai orang yang harusnya usia subur tapi tidak bisa gitu ya. Karena tidak ada pasangannya. Berarti kan tambah lagi poin 39. Jadi udah 179. Terus kemudian tadi poinnya saya catat 179. Terus saya ternyata mengalami perubahan kondisi keuangan tuh karena suaminya udah nggak ada. Itu ada poin kesulitan, poinnya dinilai 38 dalam skala. Terus kemudian saya mengalami perubahan tanggung jawab tuh dalam pekerjaan. Ternyata dia dikasih poin 29 di dalam skala karena saya dimutasi misalkan. Terus ternyata anak saya yang satu-satunya tadi, misalkan sekarang saya lagi hamil tadi udah punya anak 1, itu ada perubahan sekolah, pindah. Ternyata ada poin lagi 20 karena ada perubahan sekolah gitu ya. Kemudian ada perubahan pola rekreasi misalkan. Ternyata perubahan pola rekreasi karena nggak punya suami susah ya. Ternyata ditambah lagi poin 19. Nah ini tuh Mbak tadi dijumlahin ya. Kemudian ternyata amit-amit ya. Misalnya tadi karena kasus keuangan terus kemudian di penjara lagi ya. Nah, itu tadi skornya kan udah banyak banget ya dijumlahin. Kalau skornya lebih dari 300 ya, itu berarti tingkat stresnya udah tinggi banget ya. Tadi kalau poin ditinggal suami aja udah 100, tinggal butuh 2 stresor lain aja udah mungkin udah lebih dari 300, apalagi banyak-banyak gitu ya. Nah, ketika teman-teman ada di posisi yang bisa mengidentifikasi stresor sendiri, ya, itu bisa menimbulkan krisis atau enggak. Ya, itu teman-teman udah bisa awareness, udah punya kesadaran diri sendiri harus apa, harus cari pertolongan apa gitu ya. Karena diri sendiri sedang dalam resiko. Atau enggak harus diri sendiri, teman-teman melihat orang yang teman-teman kasihi, ketemu dengan orang-orang yang beresiko, misalkan temannya teman-teman tadi ada yang mama papahnya bercerai, berarti dia udah mengalami poin stresor gitu ya. Tadi poin perceraian itu 73 ya, tinggi lah termasuknya. Terus keluarga orang tua bercerai juga masuk gitu ya ke dalam poin ya. Itu teman-teman bisa membantu apa ya, kayak gimana sih caranya menghadapi seseorang yang sedang dalam krisis. Jadi sehingga kita bisa memberikan dukungan sosial yang baik gitu kan. Terus tahu penyebab seseorang menjadi error gitu ya. Bukan karena aslinya dia error, tapi banyak hal yang harus dia hadapi dan perlu bantuan gitu ya misalnya. Ya seperti itu kurang lebih teman-teman. Dan skala itu menjadi sangat penting untuk membantu diri teman-teman sendiri maupun orang-orang tersayang teman-teman dalam menghadapi era apapun. Ya, baik itu era digital. Ya, kira-kira ada lagi?
Oke, terima kasih Bu Heri. Sepertinya untuk sesi tanya jawab kita cukupkan dulu ya, karena mengingat waktu ini sudah menunjukkan jam 15.23 dan memang kita batasi diskusi kali ini sampai 15.30. Jadi Terima kasih untuk banyak semuanya buat orang-orang semuanya. Saya mohon mohon maaf maaf. lahir batin. Sampai Oke, jumpa lagi. terima kasih Bu Heri atas kesempatannya. Yang belum bertanya mungkin nanti boleh bisa follow Instagramnya Bu Heri atau Pak Taufik ya, supaya lebih lanjut lagi. Sebelum kita akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Heri atau Ibu Heri ya, Ibu Heri atas kesempatannya dalam diskusi kali ini. Mudah-mudahan kedepannya ini kita bisa terus berkolaborasi ya, baik dalam seminar maupun dalam penelitian ataupun dalam publikasi kedepannya. Gitu. Jadi tidak putus sampai di sini, kedepannya mudah-mudahan tetap terus berlanjut. Amin. Oke, akhir kata saya ingin menyimpulkan dari diskusi siang ini dan sore ini ya, bahwa kesehatan mental itu harus kita jaga dan harus kita pelihara. Karena kesehatan diri kita yang menentukan, bukan orang lain. Jangan bergantung kepada dokter, kepada siapapun. Kita hanya bergantung pada diri sendiri untuk menentukan. Contoh halnya seperti halnya buah ya. Buah ini baik gitu ya. Tapi kalau kita makan langsung kan tidak enak juga gitu ya. Apalagi ini ya ada bijinya. Salim dulu dong, pensil. Walaupun buah ini enak. Kuduna sih ya, mana tuh bisa mana salah. Ya, temanya buat selamat berbuka puasa buat yang puasa. Nanti ke narasumber dan juga Kaprodi dan seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan Zoom maupun yang offline. Nah, untuk Ibu saya ucapkan terima kasih ya Bu sekali lagi. Dan untuk peserta itu boleh mengisi absensi untuk sertifikat. Oke, untuk selanjutnya itu sesi foto dulu ya. Sesi foto dulu mau ada. Untuk panitia sudah siap Pak Badru? Oke, silakan berikan gaya terbaiknya ya, pose terbaik yang offline punya online. Oke, saya hitung ya, Mas Badru. 1, 2, 3, cekrek. Oke, bentar ya. Oke, mohon maaf. Siap? Siap. Bro. Sudah? Oke, yang layar kedua 1, 2, 3. Rupanya mana rupanya? Oke, sudah cukup ya. Dari saya cukup. Mohon maaf atas segala kesalahan ya maupun kehilapan. Dan juga Ibu Heri mohon maaf ya ini karena kita hybrid jadi banyak sekali kendala dan juga trouble yang kita jalani ya. Ini udah bagus kok, sempurna. Mudah-mudahan kedepannya ini menjadi perbaikan ketika melaksanakan sesi ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada trouble sedikit. Akhir kata saya tutup dengan bacaan Subhanallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Pak Septi selaku MC.
Udah ya, udah ditutup, keluar atau gimana nih? Atau mau ada penutupan? Dari Terima kasih ya. Jadi